Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Badri dari UPBJJ Ternate. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 dengan topik filsafat ilmu sebagai fondasi dan pisau analis dalam ilmu pendidikan. Poin pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekosistem keilmiahan serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan filosofis yang kokoh. Filsafat ilmu berperan sebagai regulator epistemik yang memastikan bahwa ilmu pendidikan memenuhi syarat-syarat keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, dapat dilihat dari sisi eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan bahwa ilmu pendidikan bukan sekedar kumpulan praktik atau tradisi pengajaran, melainkan sebuah kedisiplinan ilmu yang memiliki objek kajian yang jelas. Yang kedua, dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu mengawasi validitas metodologi dalam penelitian pendidikan. Pertanyaannya, apakah metode kualitatif atau kuantitatif yang lebih tepat untuk mengkaji fenomena belajar? Jawabannya tidak bisa dijawab dengan statistik. Ia memerlukan refleksi epistemologis dan tentang hakikat pengetahuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, dari sisi nilai-nilai filsafat ilmu, khususnya aksiologi, memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak berkembang dalam ruang hampa moral. Ia menata orientasi nilai apakah pendidikan bertujuan untuk kepatuhan sosial, pengembangan potensi individual, atau pembebasan kritis. Inilah yang membedakan pendidikan yang berdimensi humanistik dari sekadar pelatihan atau training. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bersifat dialektis, bukan satu arah. Pendidikan yang bermakna justru menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu yang terus berkembang dan memperbarui dirinya. Ketika praktik pendidikan di lapangan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan baru, misalnya bagaimana anak belajar dalam era digital, apakah kecerdasan buatan dapat menggantikan guru? Pertanyaan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk merumuskan kerangka epistemologis baru. Dewey misalnya mengembangkan pragmatisme, filosofinya justru karena ia terlibat langsung dalam eksperimen pendidikan di laboratorium sekolahnya di Chicago. Selain itu, pendidikan yang bernilai yang mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, bertanya, dan merefleksikan pengetahuan secara tidak langsung melahirkan generasi yang mampu berkontribusi pada perkembangan filsafat ilmu itu sendiri dengan perkembangan pemikiran filosofis ilmiahnya. Baik, penjelasan yang bagian nomor ketiga. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis dalam membedah persoalan pendidikan? Istilah pisau analis sangat tepat untuk mengabarkan fungsi filsafat ilmu karena ia memiliki 3 mata pisau saling melengkapi. Yang pertama, ontologi, bertanya tentang apa dan hakikat. Dalam pendidikan, ontologi membantu kita membedah pertanyaan mendasar. Apakah hakikat peserta didik? Apakah manusia adalah kertas kosong? Seperti kata Locke, atau makhluk yang sudah membawa potensi hewan, seperti kata Rousseau. Jawaban atas pertanyaan ini secara langsung menentukan pendekatan pembelajaran yang diadopsi. Jika manusia adalah kertas kosong, maka stimulus dan drill menjadi sah. Jika manusia adalah makhluk secara aktif mengkonstruksi pengetahuan, maka konstruktivisme menjadi lebih tepat. Yang kedua, epistemologi, bertanya tentang bagaimana kita tahu apa yang sah sebagai pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membedah pertanyaan bagaimana pengetahuan seharusnya ditransmisikan, apakah cukup dengan hafalan ataukah pemahaman aktif. Standar kompetensi guru, kurikulum berbasis capaian pembelajaran, dan penelitian tindakan kelas, semuanya berpijak pada asumsi epistemologis tertentu.
Ketika kita memperdebatkan antara pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning versus ceramah, kita sesungguhnya sedang berdebat secara epistemologis. Aksiologi yang ketiga, bertanya tentang nilai dan tujuan. Inilah pisau yang paling tajam dalam konteks pendidikan Indonesia. Ketika kita bertanya mengapa kita mendidik, apakah untuk mencetak tenaga kerja yang produktif, membentuk warga negara yang baik, atau melahirkan manusia seutuhnya? Kita sedang bergerak dalam ranah aksiologi, perdebatan tentang relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri versus pembentukan karakter, mencerminkan ketegangan aksiologis yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, nomor keempat, konkret contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan kurikulum Merdeka 2022, pergeseran dari kurikulum berbasis kompetensi yang padat konten menuju kurikulum Merdeka yang mengutamakan fleksibilitas dan profil pelajar Pancasila mencerminkan pergeseran filosofis yang mendasar. Secara ontologis, ia mengakui keragaman konteks peserta didik. Secara epistemologis, ia bergerak dari transmisi pengetahuan dan konstruksi pengetahuan melalui proyek nyata. Secara aksiologis, ia menegaskan nilai-nilai kebangsaan sebagai tujuan akhir pendidikan. Dalam kurikulum muatan lokal, keputusan atau masukan muatan lokal dalam kurikulum nasional adalah keputusan filosofis, terutama ontologis dan aksiologis. Ia mengakui bahwa pengetahuan tidak tunggal dan universal, melainkan kontekstual dan berlapis, dan bahwa identitas budaya memiliki nilai intrinsik dalam pendidikan. Ini adalah penerapan relativisme epistemik yang terukur dalam kebijakan kurikulum. Dalam proses pembelajaran pendekatan saintifik, pendekatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan yang diadopsi sejak kurikulum 2013 adalah implementasi langsung dari epistemologi empiris rasional. Ia mengajarkan peserta didik bahwa pengetahuan diperoleh melalui observasi dan penalaran, bukan hanya dari otoritas guru atau buku teks. Dalam pendidikan tinggi, standar kompetensi lulusan perdebatan antara paradigma outcomes based education dan paradigma liberal or liberal art di perguruan tinggi adalah perdebatan aksiologis murni. Apakah tujuan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, ataukah manusia yang mampu berpikir bebas dan kritis? Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, filsafat ilmu bukan ornamen teoritis yang terpanjang di rak buku akademik. Ia adalah perangkat berpikir yang hidup, yang setiap saat bekerja di balik setiap keputusan kurikulum, setiap pilihan metode mengajar, dan setiap kebijakan pendidikan. Seorang pendidik yang tidak menyadari asumsi filosofisnya adalah seperti navigator tanpa peta. Ia mungkin bergerak tetapi tidak tahu kemana dan mengapa, dan memahami filsafat ilmu secara utuh, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita dapat hanya menjadi ilmuwan pendidikan yang lebih baik, tetapi juga praktisi yang lebih sadar, lebih reflektif, dan lebih bertanggung jawab terhadap generasi yang kita didik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.